saya Indonesia dari kelas 12 TKP 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan tujuan dari kas kecil. Yang pertama, apa sih pengertian dari kas kecil? Kas kecil adalah dana khusus yang disediakan oleh perusahaan untuk membayar bentuk-bentuk pengeluaran operasional perusahaan yang harus segera dilakukan dengan jumlah yang relatif kecil. Walaupun di dalam kas kecil jumlahnya relatif sedikit, perusahaan harus tetap melakukan pencatatan terhadap segala jenis transaksi tersebut. Biasanya pencatatan ini nantinya akan dimasukkan dalam buku kas kecil. Dan sebuah perusahaan biasanya akan menetapkan jumlah dana yang akan disimpan dalam kas kecil pada satu periode. Hal ini bertujuan agar dana tersebut dapat lebih mudah dikendalikan. Namun, ada pula pengertian kas kecil menurut para ahli. Menurut para ahli, pengertian kas kecil itu dibagi menjadi dua. Apa saja sih? Yang pertama, menurut Zaki Barituan, kas kecil adalah jenis uang kas dalam suatu instansi yang disediakan perusahaan dengan tujuan untuk membayar pengeluaran yang sifatnya kecil dan tidak ekonomis apabila dilakukan pembayaran dengan cek. Yang kedua, menurut Johar Arifin, dana kas kecil adalah sejumlah dana yang disisihkan oleh perusahaan dengan tujuan untuk membiayai semua bentuk pengeluaran dengan jumlah yang sifatnya kecil. Lalu, apa sih tujuan dari kas kecil? Tujuan kas kecil dibagi menjadi 4. Yang pertama, kas kecil dibuat untuk menangani masalah perlengkapan atau perbekalan yang ada di perusahaan. Yang kedua, kas kecil dibuat dengan tujuan untuk menghindari cara-cara pembayaran yang tidak ekonomis dan praktis atas pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan mendadak. Yang ketiga, kas kecil dibentuk untuk mendanai berbagai bentuk pengeluaran-pengeluaran perusahaan yang jumlahnya kecil. Dan yang terakhir, kas kecil dapat mempercepat aktivitas pimpinan perusahaan yang kadang-kadang menggunakan dana secara mendadak dan tidak terencana sebelumnya. Namun, ada lagi tujuan dibentuknya kas kecil lainnya. Apa saja sih tujuan dibentuknya kas kecil lainnya? Yang pertama, efektif dan efisien. Yang kedua, pengendalian intern. Pengendalian intern dibagi menjadi 6. Yang pertama, pemisahan fungsi. Yang kedua, prosedur pemberian wewenang. Yang ketiga, prosedur dokumentasi. Yang keempat, prosedur dan catatan akuntansi. Yang kelima, pengawasan fisik. Yang keenam, pemeriksaan intern secara bebas. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Desi Karnia. Di sini saya akan menjelaskan tentang perlengkapan dan peralatan yang harus ada dalam mengelola kas kecil. Di sini ada perlengkapan administrasi mengelola kas kecil, yaitu 1. Jurnal pengeluaran kas, 2. Buku jurnal kas kecil, 3. Bukti pengeluaran perusahaan untuk kas kecil, 4. Buku untuk laporan penggunaan dana dari kas kecil, 5. Formulir permintaan pengisian dana kas kecil, 6. Formulir pengajuan pengeluaran kas kecil, dan 7. Alat menghitung dan alat tulis. Berikut merupakan contoh peralatan dalam kas kecil. Yang pertama ada perforator. Tujuan menggunakan perforator adalah untuk melindungi permukaan kertas secara rapi sempurna dan untuk melubangi kertas yang akan disimpan. Yang kedua ada kalkulator. Tujuan menggunakan kalkulator dalam kas kecil yaitu mempermudah proses perhitungan, meningkatkan efisien waktu, menghindari kerugian, dan mengurangi kesalahan dalam perhitungan. Yang ketiga, penggaris. Untuk menggarisi kertas untuk membuat sebuah transaksi kas kecil yang akan dibuat secara manual oleh selembar kertas agar terlihat rapi dan untuk membantu pengukuran dalam proses belajar. Yang keempat ada buku jurnal kas kecil untuk mengidentifikasi setiap transaksi keuangan yang terjadi dalam sebuah perusahaan. Yang kelima ada alat tulis untuk menuliskan atau menorehkan tanda atau bentuk di atas sesuatu permukaan.
Selanjutnya, ada bukti penerimaan kas kecil adalah untuk melindungi kas yang diterima dari pelanggan dan mengkredit rekening piutang kepada pelanggan secara tepat. Dan yang terakhir, ada bukti pengeluaran kas kecil untuk mencatat dan memantau setiap pengeluaran kas agar dapat dihitung dengan akurat jumlah kas yang ada pada suatu periode tertentu.